Dua jurus ampuh ini bisa menjadikan rezeki kita mengalir dengan lancar serta berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salam dan salam berlimpah. Kali ini saya ingin bahas tentang dua cara atau dua jurus atau dua teknik agar hidup kita dipenuhi dengan keberlimpahan rezeki serta berkah, sahabat, agar rezeki kita bisa mengalir dengan lancar. Nah, dalam hal ini mungkin juga Anda semua sudah tahu, sudah paham kaitannya dengan dua hal ini ya, sahabat. Tapi di sini saya akan bahas sedikit lebih dalam lagi. Ya, karena mungkin saja tidak banyak orang yang benar-benar paham, atau mungkin tidak banyak orang yang benar-benar mengerti akan dua hal ini secara mendalam. Nah, ketika Anda praktekkan setiap hari dua jurus ini atau dua hal ini dengan secara konsisten, dengan penuh istiqomah, insya Allah, sahabat, rezeki Anda bisa mengalir ya. Dan ini memang perlu dilatih ya. Saya juga masih berlatih sampai sekarang karena seperti yang sering saya bilang, hidup ini adalah proses berlatih, sahabat, seumur hidup ya kan. Nah, apa saja dua jurus ini yang bisa membuat rezeki kita mengalir dengan lancar serta berkah? Pertama adalah istighfar, memohon ampun, minta maaf ya. Mungkin Anda sudah pernah tahu bahwa Nabi pun juga setiap hari beristighfar atau minta ampun kepada Allah sebanyak 100 kali ya. Itu sudah dicontohkan Nabi. Mungkin juga Anda berkata, saya kan bukan Nabi. Iya, memang kita semua tidak ada yang bisa menjadi Nabi karena sudah Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, kan begitu. Namun setidaknya kita berupaya untuk mencontoh beliau ya. Dan bukan berarti membaca istighfar 100 kali ini astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak seperti itu secara teknis ya. Tetapi yang lebih penting adalah beristighfar, minta ampun kepada Allah secara mendalam. Secara mendalam dalam hal ini adalah benar-benar kita serius ya, minta ampun kepada Allah. Misal kita telah berbuat suatu kesalahan, katakanlah kita mungkin berpikir yang tidak terhadap hidup kita, masa depan kita, kaitannya dengan keburukan atau hal negatif. Nanti kalau misalnya saya celaka, bagaimana mengambil keputusan ini, misalnya seperti itu, contoh. Kemudian Anda mengucap astagfirullahaladzim. Nah, itu secara mendalam, sahabat, benar-benar kita minta ampun kepada Allah, karena pada dasarnya pikiran kita kan liar ya, sahabat ya. Dan parahnya lagi adalah banyak sekali pikiran negatif ketimbang pikiran positif. Tentu ketika kita terpikirkan akan masa depan yang belum tentu seperti yang kita bayangkan ya, yang terjadi adalah ketakutan yang menghantui diri kita. Nah, ketakutan yang menghantui diri kita itu membuat diri kita cemas, was-was, tidak tenang, dan seterusnya ya. Nah, maka kita perlu yang namanya minta ampun kepada Allah, istighfar secara mendalam, astagfirullahaladzim, atau ya Allah ampuni aku ya Allah atas segala kekhilafan yang tidak aku sengaja maupun yang aku sengaja. Misalnya Anda terpikirkan terhadap hal yang tidak Anda inginkan ya, itu kan sesuatu yang bisa saja ketidaksengajaan ya. Ya Allah ampuni aku ya Allah atas ketidaksengajaanku berpikir yang tidak terhadap hidupku, dan seterusnya. Atau contoh yang lain banyak sekali ya. Nah, saat kita beristighfar, otomatis kita bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Ketika dosa sudah terkurangi banyak alias dosa kita sedikit, maka bukan hal yang mustahil Allah itu akan memudahkan rezeki kita. Bahkan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan itu bisa terpenuhi tanpa harus kita memintanya, sahabat ya. Nah, lalu bagaimana dan kapan saat terbaik kita beristighfar? Ya kapanpun
ya, dimanapun, kapanpun, seingat kita, semau kita. Yang jelas adalah istighfarnya adalah benar-benar mendalam ya, bukan berarti seperti baca mantra astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu kosong sahabat, tidak ada maknanya. Ketika Anda minta ampun, ya astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni aku ya Allah atas segala dosa, atas segala kekhilafan, atas segala ketidakberdayaanku ini. Nah, ketika Anda benar-benar dengan tulus mengucapkannya, Anda resapi secara mendalam, maka yang terjadi adalah istighfar Anda berbobot. Dan itulah yang sebenarnya istighfar. Ya. Kemudian yang kedua adalah bersyukur. Ya. Bersyukur tidak hanya sebatas ucapan belaka, ya, karena bagi saya pribadi bersyukur itu adalah sebuah kondisi perasaan. Ketika Anda mengucapkan bersyukur, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah misalnya, tetapi di dalam diri Anda tidak ada kondisi perasaan yang tenang, perasaan yang damai, perasaan yang bahagia, ya percuma. Syukur Anda percuma, ya. Karena banyak sekali orang yang katanya sudah bersyukur, katanya sudah mengucapkan alhamdulillah setiap selesai sholat, begitu kan. Tetapi yang terjadi adalah faktanya dalam keseharian mereka itu masih banyak mengeluhnya ketimbang bersyukurnya, ya. Memang manusia itu mereka adalah pengeluh ya. Kalau bisa dibilang itu pengeluh profesional, termasuk saya juga masih mengeluh sampai sekarang. Tetapi yang jelas adalah kita berlatih untuk mengurangi keluhan itu. Kan begitu. Saat kita bisa mengurangi keluhan, maka yang terjadi adalah kita sudah terbiasa tidak mengeluh. Bahkan kita latih diri kita untuk banyak bersyukur, maka yang terjadi dan yang tercipta di dalam diri kita, ya, hal-hal positif, lebih dominan hal positif ketimbang negatifnya. Karena fitrahnya manusia adalah berpikirnya itu banyak yang negatif, kan begitu ya sahabatnya. Kalau berpikirnya banyak yang negatif lalu tidak dilatih untuk hal yang positif, maka yang terjadi apa sahabat? Hal negatif akan bertumpuk menjadi banyak sedikit demi sedikit, kan begitu. Oleh karenanya kita perlu yang namanya berlatih untuk bersyukur. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, ya. Nah, bersyukur ini yang jelas adalah tidak bisa kita ciptakan kondisi yang damai, tenang, semau kita, tidak bisa. Ini adalah suatu kondisi di mana benar-benar batin kita, pikiran kita itu semuanya rileks, tenang, tidak ada hal-hal lain yang memasuki pikiran kita, sehingga yang terjadi adalah kita berpikir sesuatu. Kondisi tenang di sini berarti netral ya. Kita damai, tidak ada pikiran yang membuat kita itu kemerungsung, ruwet, dan seterusnya, ya. Nah, berucap alhamdulillah, berucap terima kasih ya Allah itu adalah suatu jembatan untuk menciptakan kondisi ketenangan kita, ya. Kalau misalnya Anda berucap demikian tetapi tidak bisa menciptakan kondisi ketenangan, kedamaian, batin kita menjadi nyaman dan seterusnya, maka itu Anda belum sepenuhnya bersyukur, ya. Nah, apa saja yang bisa disyukuri? Banyak hal sahabat, ya. Nafas Anda bisa Anda syukuri, kemudian pekerjaan Anda bisa Anda syukuri, uang yang masih Anda miliki saat ini bisa Anda syukuri, keluarga yang masih utuh saat ini bisa Anda syukuri. Bahkan mungkin yang menurut Anda adalah sebuah masalah ataupun persoalan hidup itu bisa menjadi media bersyukur. Karena apa? Bisa saja kondisi tersebut adalah suatu media untuk mendewasakan kita, untuk kita bisa berpikir atau merenung sejenak kira-kira kesalahan apa yang sudah pernah kita perbuat sehingga kondisi yang terjadi saat ini adalah demikian. Atau bisa saja kita akan dinaikkan level derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Baik sahabat, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dua cara ini atau dua jurus ini kalau misalnya Anda praktekkan setiap hari, Anda latih setiap hari, insya Allah sahabat, rezeki itu mengalir dengan lancar, dengan derasnya dan berkah. Marilah kita berlatih bersama-sama. Saya sendiri juga masih berlatih, karena seperti yang saya katakan di awal, hidup kita ini adalah proses berlatih seumur hidup. Tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, tidak sahabat. Seumur hidup kita berlatih untuk menjadi manusia yang benar-benar berkualitas. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan silakan Anda share video ini jika Anda rasa video ini bermanfaat. Saya doakan selalu untuk Anda agar kemudahan hidup selalu menyertai Anda dimudahkan rezeki, Anda digampangkan urusan Anda. Sekian, terima kasih. Saya salam dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.